Di mana ya? Lagi cari apa? Perusahaan mengatur pemeriksaan kesehatan gratis. Ayo kita pergi bareng. Kenapa tiba-tiba tes kesehatan? Perusahaan baru saja ganti bos besar. Tentu saja harus tes kesehatan supaya orang yang suka main-main dan punya hubungan gelap nggak tinggal di sini. Merusak nama baik hotel. Kenapa? Lagi menunjuk diri sendiri. Maya, kamu berani ngomong gitu ke aku? Kamu tahu nggak? Aku ini tunangan Pak Dian. Maya! Bagaimana kalau beneran hamil? Pemeriksaan kita kali ini akan dirahasiakan dari atasan hotel, kan? Iya, itu privasi kalian. Pasti akan dirahasiakan. Untung dokternya kali ini adalah kamu. Kamu kerja akhir pekan? Aku ingin ke rumah sakitmu untuk aborsi. Kamu hamil anak kembar. Yakin mau aborsi? Yakin. Maaf ya sayang, malam itu adalah kecelakaan. Aku nggak bisa melahirkanmu diam-diam. Ibu sekarang juga belum mampu memberikanmu kehidupan yang layak. Maya, kamu ngapain usap perutmu? Jangan-jangan kamu hamil ya? Intan, jangan sembarang ngomong deh. Omongan Intan benar juga. Lihat wajah Maya pucat banget. Jangan-jangan reaksi kehamilan nih. Iya, benar banget. Berani nggak tunjukin hasil USG-nya? Maya, omongan mereka benar juga. Hamil atau enggak, tunjukin hasil USG-nya biar semuanya jelas. Ini privasi aku. Kenapa harus tunjukin ke kamu? Gak apa-apa, aku kasih tahu ya. Aku ini keluarganya Pak Dian. Maya, kamu punya hubungan gelap. Hamil tapi nggak lapor. Tunggu aja dipecat oleh perusahaan. Keluarga? Intan, apa sebenarnya hubunganmu dan Pak Dian? Pokoknya deket banget. Nggak heran Intan sebentar lagi dipromosiin. Pak Dian datang. Pak Dian, saya tunanganmu. Pak Dian, Kenapa kumpul di sini? Pak Dian, saya curiga wakil manajer administrasi Maya Maulana hamil. Kamu dokter. Yang belum diperiksa mohon tunggu. Yang sudah selesai kembali ke tempat. Hari ini kamu beruntung. Pak Dian, investigasi sudah selesai. Malam itu cuma insiden. Maya Maulana nggak ada yang sengaja mengatur. Tapi Kenapa? Nona Maya sudah mengatur aborsi akhir pekan ini. Kasih tahu semua rumah sakit di kota. Nggak boleh lakuin aborsi untuk Maya Maulana. Baik Pak Dian. Tunggu. Atur seseorang untuk merawatnya dengan baik. Aku nggak izinin dia mengalami bahaya sedikit pun. Manfaat terbaru dari hotel. Mulai hari ini kita akan tingkatkan makanan karyawan. Wah, paket dari Hotel Bintang 7. Aku bisa makan. Bos baru benar-benar dermawan. Ini dia. terima kasih Sekretaris Doni. Orang yang seharusnya kamu terima kasih bukan aku. Maya, kenapa kamu dapat sup lebih banyak dari kita? Apalagi kalau bukan jual diri lah. Benar-benar murahan. Hanya demi makanan rela tidur sama cowok. Ku dengar Maya dan Pak Budi hubungannya nggak jelas. Benar nggak? Tentu aja benar. Aku lihat mereka bermesraan. Di hotel ini sedang banyak PHK karyawan. Aku mau lihat gimana nasib kalian yang tukang gosip ini. Aku tukang gosip. Maya, kamu biang keladinya mau lakuin tapi nggak mau ngaku. Kalau nggak, kenapa diperlakukan istimewa? Sudahlah, jangan marah. Cuma semangkuk sup penenang kandungan. Sup penenang kandungan? Kamu yakin? Tentu aja, kakak iparku juga baru hamil. Setiap hari minum ini, nggak mungkin salah. Maya, aku ingin lihat kali ini gimana kamu bisa menghindar.
Pak Budi mencarimu. Pak Budi mencari saya? Silakan duduk. Maya, akhir-akhir ini hotel lagi buat optimasi karyawan. Hasil kerjamu selalu bagus. Tapi kali ini kenapa bisa ada kesalahan besar begini? Pak Budi, aku ada kesalahan. Biar ku kasih tahu, Bos Dian itu adalah kakak iparku. Aku adik tunangannya. Bos Dian beli hotel ini karena aku. Iya, aku mengerti, Intan. Kamu memang terlihat seperti putri dari keluarga kaya. Nanti kalau ada apa-apa, katakan aja. Aku siap membantu. Memang ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Mengerti? Lagi pula, kalau Pak Dian bukan milik kakakku, dia bakal jadi milikku. Maya, kenapa kamu bisa bicara dengannya? Jangan-jangan kamu takut dipecat jadi sengaja hamil. Pak Budi, kok Bapak tahu? Gak mau orang lain tahu ya, selain dirimu sendiri. Setauku, sekarang kamu gak punya pacar kan? Lalu ini anak, gimana ceritanya? Aku nggak perlu jelasin kehidupan pribadiku. Maya, gak disangka kamu seperti wanita yang gak menjaga diri. Kamu pikir dengan hamil, hotel gak bakal berani memecatmu. Hamil dianggap tidak menjaga diri. Lalu dari mana Anda berasal? Dari batu. Menurut hukum, sekarang saya lagi hamil. Hotel seharusnya nggak bisa memecat saya secara paksa. Kamu sudah dewasa, masih naif begitu. Kamu hamil bukan berarti hotel nggak bisa memecatmu. Kalau kamu nurut, nggak cuma bisa pertahanin posisi, tapi juga bisa naik jabatan dan gaji. Astaga, Maya, kamu ngapain? Maya, biar nggak dipecat melakukan hal nggak senonoh. Nggak nyangka, Pak Budi itu udah punya istri. Anaknya malah udah SMP kan? Maya, kamu benar-benar nekat. Tahu nggak kenapa? Keluarganya kan miskin. Demi uang, apapun dia lakuin. Memalukan sekali. Kalau orang ini nggak dipecat, buat kita benar-benar nggak adil. Iya benar. Cepetan kasih jalan, Bos Dian datang. Bersihkan kebiasaan buruk macam ini. Ada apa ini? Maya Maulana dari Departemen Administrasi biar nggak kena PHK, dia godain atasannya yang sudah berkeluarga. Maya, sudah kubilang aku punya istri dan anak. Kamu masih maksa. Kamu ini... Ini fitnah. Masih mau mengelak? Aku lihat sendiri. Tadi aja kamu hampir cium bibir Pak Budi. Teman-teman lain saksinya. Benar? Kami semua lihat, kamu masih mau bohong. Benar, kami semua lihat. Tolong kamu jelasin. Aku nggak menggoda Pak Budi. Dia yang mencoba untuk melecehkan saya. Saya yang jadi korban. Pintar banget membalikan fakta. Pak Dian, jangan percaya padanya, Pak. Maya, sudahlah jangan les lagi. Siapa yang nggak tahu tanggal 3 bulan lalu kamu datang kerja dengan bekas cupang di leher. Pak Dian, menurutku, karyawan kayak Maya yang kehidupan pribadinya nggak baik, menggoda atasan, penuh omong kosong. Seharusnya dipecat dan seharusnya dicekal di industri ini, biar dia nggak bikin rusak di perusahaan lain. Sudah aku bilang, dia yang memfitnahku. Aku enggak. Sudah kubilang aku beristri dan gak mau begitu. Kamu tetap maksa. Sudah berhenti berdebat. CCTV hotel kemarin sudah diperbaiki. Cek saja, semuanya jelas. Sesuai hukum, sekarang saya lagi hamil. Hotel seharusnya nggak bisa pecat secara paksa. Umurmu berapa? Masih naif banget. Benar-benar berpikir kalau hamil, hotel nggak berani memecatmu. Kalau kamu mau nurut pada aku, bukan cuma posisimu aman, tapi juga bisa naik pangkat dan gaji juga. Semua dengarkan? Beraninya manfaatin posisi buat melecehkan bawahan. Doni, pecat dia. Laporin ke polisi. Baik, Pak Dian. Pak Dian, saya salah. Saya Intan. Dasar babi gemuk bodoh, berani-beraninya bohongin kami. Maaf ya Maya, kami salah paham. Sudahlah, semuanya bubar. Maya,
di sini dulu sebentar. Terima kasih untuk hari ini, Pak Dian. Kamu memang gak bersalah. Tentu saja nggak pantas mendapat fitnah seperti ini. Anda memang bos yang bijaksana. Kalau Anda nggak ada urusan lainnya, saya mau balik kerja dulu. Apa kamu nggak mengingat sesuatu? Memangnya ada apa? Kamu bilang aku hanya seharga 200.000. Tampan tapi nggak guna, penampilan oke, tapi kemampuan biasa aja. Apakah kamu lupa? Itu cuma salah paham. Saya menganggap kamu pria gigolo. Salah paham. Iya, kamu hebat banget, sempurna banget. Maaf atas ketidaktahuanku. Dan lagi, sekarang kamu sedang mengandung. Kamu beneran gak mau kasih tahu aku? Pak Dian, kamu benar-benar salah paham. Anak dalam perutku bukan anakmu. Itu anak mantanku. Saya mau balik kerja dulu. Benarkah? Padahal malam itu adalah malam pertamanya. Gak peduli siapapun ayah dari anak ini, entah pria simpanan atau seorang bos, anak ini gak boleh lahir. Dokter, aku sudah buat janji operasi aborsi hari ini. Maaf, rumah sakit kami nggak bisa melakukan aborsi. Gak bisa? Iya. Kok nggak bisa? Saya sudah buat janji beberapa hari yang lalu. Maaf Maya, biaya akan dikembalikan. Coba aja ke rumah sakit lain. Maaf sekali, nggak bisa melakukan aborsi. Maya, operasinya sudah penuh, nggak bisa. Kenapa semua rumah sakit hari ini nggak bisa melakukan aborsi ya? Dasar anak nakal, jadi kamu nggak akan pulang ke rumah ini lagi ya kan? Hari ini ulang tahun ibumu. Cepat pulang sebentar. Iya. Iya, silakan. Oh, Maya baru pulang. Ibu mau kenalin seseorang padamu. Kenalin, ini kakak Fajar, umurnya 50 tahun, baru cerai. Punya anak cowok umur 12 tahun. Halo, Paman Fajar. Panggil apa, Paman? Umur kalian gak beda jauh. Panggil kakak aja. Kata kakakmu benar, Maya. Panggil kakak saja. Soalnya kita bakal jadi keluarga. Keluarga? Kamu mau jadi ayah tiriku? Kamu... Ngomong apaan sih kamu? Fajar hari ini datang buat ngelamar kamu. Pas banget, hari ini ibu ulang tahun. Sekalian bikin acara pertunangan kalian ya. Segera tentuin tanggal baiknya, biar kalian bisa daftarin pernikahan. Dia lebih tua 30 tahun dariku, pernah menikah dan punya anak. Masa iya aku nikah sama dia? Kamu ngerti apa sih? Laki-laki tua itu penyayang. Cari suami yang dewasa, yang sayang dan mencintaimu itu kan bagus. Dewasa? Aku rasa aroma tuanya sampai berasap. Kamu... Lepasin aku. Sebenarnya dia bayar berapa ke kamu, hah? Sampai kamu berusaha keras menjualku padanya. Kamu ini ngomongin apa? Aku suruh kamu nikah sama keluarga Chan untuk jadi nyonya. Itu kebahagiaan. Kamu yang mau kebahagiaan, kan? Kamu... Kalau mau, kamu saja yang nikah. Pokoknya aku nggak mau. Malam ini juga kamu harus nikah. Malam ini nginep di rumah. Layani Kak Fajar. Kak Fajar, kalau gadis ini bandel, sabar saja ya. Nanti malam, setelah bermalam bersama, dia pasti nurut. Kita masih keluarga. Kita dianggap keluarga. Aku sebenarnya anakmu atau barang jualanmu, hah? Katakan saja, kali ini dapat berapa? Kakak, keluarga Fajar kasih 300.000 yuan. Iya. 300.000 yuan. Ternyata harga diriku naik. Maaf ya, aku lagi hamil. Aku nggak bisa nikah. Hamil? Aku sudah keluarkan banyak uang. Kalian pakai trik murahan untuk menipuku. Kak Fajar, dengarkan aku. Tenanglah, ini nggak mungkin. USG adikku ini pasti palsu.
Adikku, dia itu mandul. Bikin kaget saja. Maya, kamu nggak usah bohong. Kak Fajar sudah punya anak. Nggak akan maksa kamu lahirin anak. Apa? Masih bilang dia nggak hamil? Ganti rugi. Kalau nggak, akan kubuat acara ini jadi pemakaman. Tunggu dulu. Jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru pergi. Tenang saja, kupastikan dia gugurin kandungannya. Soal mahar, aku kasih diskon sedikit. Gimana? Oke, gugurkan anaknya. Baik. Maharnya, ku kasih 100.000. 100.000? Gimana? Oke. 100.000. Iya, 100.000. Kejar, cepat. Bocah nakal, kamu berani lari? Kak, cepat tangkap dia, bawa ke rumah sakit. Gugurkan anaknya. Ngapain ke rumah sakit? Buang-buang uang. Ayo, pakai ini. Gugurin anak haram ini. Keluarga Fajar sudah punya keturunan, gak perlu pewaris. Cepat. Tenang saja, aku pasti akan serahin putriku padamu dengan utuh. Mari bicarakan baik-baik. Kenapa malah mukul? Bukan, di atas sana. Dia malah menolak nikah sama cowok baik-baik. Di luar sana selingkuh dan hamil anak haram. Aku akan gugurin anak haram dalam perutnya. Itu semua demi kebaikannya. Aku akan menghabisinya. Aku hamil anaknya orang terkaya di Kotahu. Kalau berani menyakitiku dan anak ini, dia nggak bakal membiarkanmu. Orang terkaya di Kotahu bisa naksir kamu. Aku ini sebagai ibumu belum mendidikmu dengan baik. Kalau hari ini aku nggak bikin kamu sadar, besoknya belum tentu nggak ditipu sama cowok brengsek lainnya. Aku bakal habisin kamu. Maya,